Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP Angkatan 4 Kabupaten Bogor dengan saya Emalia Fatimah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 2.1, akan membahas mengenai apa pembelajaran diferensiasi, bagaimana cara pemenuhan kebutuhan anak dengan berdiferensiasi, kemudian apa perubahan pemikiran setelah berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan muridnya. Kemudian, dalam keputusan-keputusan yang masuk akal tersebut, diantaranya berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang secara rinci, kemudian respon kebutuhan belajar siswanya, kemudian lingkungan belajarnya, yang keempat, manajemen kelas yang dibuat oleh guru, yang terakhir adalah penilaian yang berkelanjutan. Diferensiasi memuat 3 strategi. Yang pertama adalah konten, di mana konten tersebut berisi mengenai pengetahuan dan keterampilan. Kemudian berdiferensiasi proses, di mana berdiferensiasi tersebut memuat ragam, tahapan, dan juga alur proses pembelajarannya. Yang terakhir ada berdiferensiasi produk, di mana dalam berdiferensi produk tersebut, siswa diberikan kesempatan yang berbeda, beraneka ragam, kemudian kebebasan untuk mendemonstrasikan dan juga kebebasan pemahaman. Namun, tetap dalam berdiferensiasi konten, proses, dan produk tersebut tetap dalam tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh guru. Jadi tidak keluar dalam konsep tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapatkah memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan belajar murid melalui 1. Ritmis atau kesiapan belajarnya. Kemudian, minat muridnya. Kemudian yang terakhir adalah profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah bukan tentang tingkat intelektual atau IQ. Tapi dalam kesiapan belajar ini lebih ke informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Kesiapan murid tersebut kita istilahkan dengan sebuah equalizer, di mana dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada siswa yang bersifat mendasar, ada juga siswa yang bersifat transformatif. Kemudian ada juga siswa yang bersifat konkret, maka ada juga siswa yang bersifat abstrak. Kemudian ada juga siswa yang belajar secara sederhana, ada juga pemikiran belajar siswa yang secara kompleks. Kemudian ada pemikiran pembelajaran siswa yang terstruktur, ada juga yang terbuka atau open-ended. Kemudian ada siswa yang belajar secara tergantung atau tergantung kepada gurunya. Ada juga siswa yang belajar secara mandiri. Kemudian ada juga siswa yang belajar secara lambat. Ada pula siswa yang belajar secara cepat. Kemudian yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah terhadap suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Di mana minat murid itu dapat kita pahami melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah mencocokkan. Mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Kemudian mengkoneksikan. Menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran.
Kemudian menjembatani, di mana menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Pengetahuan yang dimiliki murid sebelum pembelajaran dengan pengetahuan yang akan didapatkan murid setelah pembelajaran. Kemudian memotivasi, di mana memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi oleh lingkungan, pengaruh budaya, dan juga gaya belajar. Nah, yang perlu kita garis bawahi, kita tekankan adalah guru harus memahami gaya belajar siswa. Di mana gaya belajar siswa ada 3. Ada yang belajar secara visual, di mana belajar hanya secara melihat. Kemudian ada siswa yang belajar secara auditori, di mana harus dengan cara mendengarkan. Ada juga siswa yang belajar secara kinestetik, belajar sambil melakukan. Konsep merdeka belajar terdiri 3 komponen, yaitu komponen terhadap tujuan, mandiri dalam menentukan pilihan cara belajar, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Maka, menurut Ki Hajar Dewantara, belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Pernyataan ini menjadi cetak biru dalam membangun pendidikan Indonesia. Maka, di sini adalah sebuah benang merah antara Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak, di mana trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana guru berperan menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki siswa. Maka guru pun harus mampu menilai keberagaman yang dimiliki siswa sebagaimana tujuan berdiferensiasi, mulai dari kesiapan belajar, gaya belajar, profil belajar siswa, dan juga minat siswa itu sendiri. Sehingga lahirlah perubahan pemikiran dan pemahaman guru terhadap pembelajaran berdiferensiasi, memudahkan dan membiasakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi terhadap siswa. Sekian dari saya. Terima kasih for watching. Jangan lupa subscribe dan terima kasih kepada fasilitator dan pengajar praktik saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.